Sebagai manusia, wajar untuk kita memiliki rasa takut, khawatir, maupun ragu. Musim kehidupan yang silih berganti, permasalahan yang kadang datang tanpa izin, seringkali membuat kita menjadi gentar hati, dan mungkin ada dari kita saat ini yang menjadi tawar hati. Tetapi sebagai orang yang benar-benar mengenal Yesus, kita seharusnya tahu bahwa kita memiliki pengharapan yang hidup, memiliki keselamatan yang kekal. Apakah mudah untuk tetap memiliki pengharapan di tengah segala macam yang terjadi? Memang gak mudah. Kalau kita ingat cerita tentang Yesus, sesaat dia di Taman Getsemani, saat dia sebelum ditangkap. Tuhan Yesus pun dalam kemanusiaannya, dia sangat takut, dia gentar, dan bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Yesus mengatakan dia sedih seperti mau mati rasanya. Karena tekanan dan segala hal yang harus ia tanggung untuk melaksanakan kehendak Bapa. Bahkan keringatnya pun, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesuatu hal yang luar biasa yang harus ia hadapi. Karena itu kita coba dengarkan apa yang harus ia alami saat itu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus mengerti dan dia sangat teramat paham atas apa yang Anda dan saya alami. Setiap pertanyaan, setiap ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, bahkan keraguan kita akan kasih-Nya pun, Ia mengerti. Tapi dalam ketakutan Yesus pun, Ia tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena Ia terlalu sayang pada setiap dari Anda dan saya, agar kita bisa memiliki hubungan yang intim dengannya. Ia rela disalib, mencurahkan darahnya yang berharga, agar setiap dari kita tidak lagi terikat oleh dosa, tetapi kita terikat oleh kasih Kristus yang kekal. Alone in my sorrow, dead in my sin, lost without hope, no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested, my life began. As was redeemed, only beauty remained. My orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested, my life began. Oh, your grace so free
washes over me. You have made me new, now life begins with you. Fist from my chin, I'm a prisoner no more. My shame was arrested, faithfully born. He canceled my debt and he called me his friend. That's when death was arrested and my life began. Yeah. Oh, your grace is so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Savior display on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. Yeah. That's when death was arrested and my life began. Sajak semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Oh, your grace so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Oh, your grace so free, washes over me. You paid it all, you, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Oh, your grace so free, washes over me. You have made you, now life begins with you. It's your endless love. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. You have made us new. You have made us new, now life begins with you. You have made us new, now life begins with you. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Hanya darah-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kebebasan, yang mampu memperdamaikan kami dengan segala dosa kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, dan kami sadar Engkaulah Tuhan yang memberikan dalam kehidupan kami. Kami dilayakkan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami menyanyikan Tuhan, hanya darah-Mu yang menyucikan, yang membersihkan hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Hati kami dibersihkan dari segala belenggu dosa dan kesalahan kami. Hidup kami diperbarui. Mari kita nyanyikan bersama-sama. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Oh Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Saya berdoa untuk setiap hati yang datang pada hari ini. I've been in a season where I hardened my heart when I lost someone dear to myself. And asking God, bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau? Why this happened? Di mana ketika aku memanggil nama-Mu dan meminta sesuatu, bukankah Engkau Allah yang ada di sana, yang selalu ada buat aku? And I struggle years, but I know in the end, no matter what I feel, no matter what I want to think about God, even He's not good, He's still good. And He's still faithful in so many ways. And I want this morning
We remember what happened 2000 years ago. Tuhan pulihkan hati dari setiap kita. Setiap mungkin serpihan yang terserak karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. I want to pray that God will mold your heart. That God will soften our heart as we remember the thing that He did on the cross. It has to be done. Supaya kita bisa memiliki pengharapan di dalam Dia. Seberat apapun Tuhan Yesus sudah melaluinya. And He did it for us. So right now, as we sing, as we seek His face, hati kita bisa dipulihkan di hadapan Tuhan. Dan kita bisa merasakan kasih-Nya sekali lagi yang begitu besar dalam kehidupan kita. Thank you, Jesus. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like You have loved me. I see Your love. Break my heart for what break Yours. And everything I am for Your kingdom cause. As I walk from earth into eternity, oh, heal my heart, oh God. Heal my heart and make it clean. Oh, open up my eyes to the things I see. Show me how to love like You have loved me. Oh, break my heart, oh Lord.
You are worthy, you are worthy, you are worthy to be praised forever and ever. Jesus, Kau layak disembah Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur akan syukurmu. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kita sorakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Amin. Oh, oh. Mari nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Engkau Bapa yang mengerti segala yang kami perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa hati kami yang penuh ucapan syukur hanya kepada-Mu. Buat kasih setia di dalam
kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Boleh kita bersatu hati, angkat tangan. Sebagai tanda kita bersyukur, tanda kita berserah kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena kuasa darahmu Tuhan, Kau telah menebus dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup di dalam kami, yang jalan bersama kami. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, kami ucapkan kami bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur. Sorakan kemuliaan Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Come on. Sorakan kemuliaan. Engkau baik Yesus. Di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu dengan kata-katamu sendiri, katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Kami Tuhan yang penuh dengan dosa Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami Tuhan kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau gak pernah menyerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena your grace and mercy Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus hidup Tuhan dalam kemenangan-Mu Tuhan. Memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Bebas dari belenggu dosa Tuhan. Sehingga kami boleh menghidupi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, we just want to say thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for Good Friday Tuhan. Thank you Lord. We love you Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen. Kasih tahu sekarang kiri, katakan Happy Good Friday. Thank you Jesus. Happy Good Friday. Happy Good Friday. Silakan duduk. Seringkali kalau kita Passover atau merayakan kebangkitan kita dengan confidence, katakan, hey, Happy Resurrection Day, Happy Passover, Happy Easter, dan kalau Natal kita sering katakan, we wish you Merry Christmas. Tapi Good Friday ini kadang-kadang bingung ya, kita harusnya sedih atau kita katakan Good Friday. Tapi saya mau katakan kita bersyukur karena ada Good Friday. So Happy Good Friday, kita harusnya bahagia, kita harusnya bangga, kita harusnya
berterima kasih. That spirit of Good Friday. Kenapa? Setiap kali momen Good Friday, kita ambil waktu untuk reflection. Tuhan, siapa sih manusia ini? Siapa sih Raymond ini? Siapa sih diri kita ini? Kok kamu mau nebus? Siapa sih manusia ini? Tahukah Anda konsep penebusan itu yang membedakan kita, itu adalah penebusan oleh darah Yesus itu satu kali untuk selamanya. Tahukah bahwa manusia, hanya manusia makhluk yang ditebus. Pikirkan ini. Malaikat itu waktu dia jatuh, itu nggak ditebus loh. Malaikat begitu jatuh, namanya jadi berubah iblis. Malaikat waktu jatuh, langsung disediakan neraka untuk sebagai destinasi mereka. Makanya neraka nggak pernah diciptakan untuk manusia sebenarnya. Tapi kita bersyukur, cuma manusia loh. Pernah mikir gitu saudara, malaikat kenapa nggak ditebus gitu loh, padahal suaranya bagus katanya gitu ya, waktu nyanyi. Tapi jadi nggak ditebus. Bahkan ketika saya kecil, adik saya pernah beli anjing gitu ya, kemudian setelah berapa tahun anjing itu mati. Dan kemudian kita sempat tanya, anjing, binatang piaraan kesayangan kita, kira-kira masuk surga atau enggak ya? Nanti kita bakal ketemu, makanya kan nggak ada kebaktian penghiburan buat binatang yang mati, saudara. Karena binatang, setahu saya di Alkitab, Yesus nggak pernah mati untuk binatang, nggak pernah menebus dosa binatang, saudara. Doesn't matter how cute they are, saudara. Tapi kita bersyukur sebagai manusia, makanya kita merayakan Happy Good Friday. Karena dia mau menebus dosa kita, sehingga kita dihargai. Untuk itu kita bisa ada boleh sebagaimana kita hari ini. Karena itu hari ini momen kita merayakannya. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Sacred Sacrifice. Di mana pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah korban yang sempurna, korban yang benar-benar kudus, dan hanya Dia yang bisa layak menebus dosa seluruh umat manusia satu kali untuk selamanya. Karena kalau kita lihat 2 minggu yang lalu saya taruh diagram ini, setiap orang, setiap agama percaya akan konsep yang namanya penebusan. Tapi nggak ada yang satu kali untuk selamanya sehingga orang itu mengalami restorasi, dikembalikan. Nah, masalahnya adalah tidak ada restorasi tanpa penebusan dosa. Anda harus tahu, selalu ada darah yang harus dicurahkan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali langsung dipakai, dikenakan pakaian dari kulit binatang. Ada yang disembelih, ada darah yang tercurah. Dan penebusan nggak ada penebusan tanpa kematian. Yesus bangkit, yes kita rayakan. Momen itu adalah waktu itulah kita bisa masuk dalam restoration. Tapi sebelum bangkit tetap ada yang namanya kematian dan korban. Setiap kepercayaan percaya bahwa untuk penebusan itu harus ada korban, harus ada persembahan, harus ada tempat kudus, dan harus ada imam. Masalahnya sejak awal Tuhan sudah merencanakan penebusan itu melalui series of covenant. Kalau Anda lihat di sini, sejak awal ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang namanya perjanjian Adam, ada yang namanya perjanjian Nuh, ada yang namanya perjanjian Musa, ada perjanjian Daud, ada perjanjian baru dan perjanjian kekal. Di mana kita bisa melihat bahwa darahnya itu adalah sementara. Penghapusan dosa, imamnya itu hanya 1 tahun, setiap kali the day of atonement, waktu penebusan, dan mereka semua masih bisa mati. Karena itulah kenapa Yesus, Dia dalam perjanjian baru, Dia adalah korban yang sempurna. Karena harus dikatakan di sini persembahan harus hewan yang tidak bercacat dan bernoda. Dan Yesus adalah korban yang sempurna. Dan Yesus adalah imam besar yang agung. Sehingga Dia layak untuk Dia bisa mengatakan bahwa ada yang namanya penebusan itu 1 kali untuk selamanya. Dan covenant yang dibuat sejak Adam sampai pada Daud, sehingga perlu ada perjanjian baru itu digenapi dalam kehidupan Yesus. Yesus adalah korban penebusan yang sempurna. Karena Dia adalah anak domba Allah yang sempurna. Dan Dia adalah imam besar yang agung, yang bisa represent kehidupan kita. Sehingga kita bisa boleh berada sampai saat ini. Karena ada penebusan oleh darah Yesus. Nah, Yesus mengerti dengan benar. Dia sadar bahwa itu Dia 100% Allah, 100% manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, pada waktu itu Dia mengatakan waktu perjamuan terakhir, di momen terakhir ada the last supper. Dia mengatakan ini dalam Lukas 22 ayat 20. Dia mengatakan gini,
Dia mengatakan demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah dia makan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi kalau kita mengikuti perjamuan kudus setiap kali, ini adalah untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Cawan perjanjian baru dikatakan oleh apa? Darah Yesus. Makanya kita tadi nyanyi, oleh darah Yesus, oleh kuasa darahnya yang ditumpahkan dan dicurahkan kepada kamu. Makanya hari ini saya mengatakan, hari ini kita bicara sebenarnya cawan ini apa sih? Mengapa kok Yesus itu harus minum cawan itu? Karena setelah dia masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan the Last Supper bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian dia berdoa di Getsemani. Dia berdoa dan murid-muridnya gak tahan untuk semalam-malaman karena itu udah malam. Sampai 3 kali harus ketiduran. Dan Yesus waktu di Taman Getsemani dia mengucapkan doa ini. Tadi waktu Henny mengatakan ada suara di mana dia katakan itu doa Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah momen yang paling penting ketika Yesus mengatakan, "Hei, kalau boleh nih Tuhan, aku kalau boleh biarlah sekiranya mungkin." Makanya ini doa kita menghadapi pergumulan. Kita mengikuti teladan Yesus. Walaupun kita gak bisa menyamakan cawan yang kita minum, penderitaan, pergumulan ini gak ada bandingannya. Dibandingkan dengan cawan yang Tuhan minum. Tapi inilah doa setiap kita ketika dalam pergumulan. Yesus mengatakan demikian. Kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi inilah momen di mana suatu turning point dari Tuhan Yesus. Secara manusia, dia mengatakan, Tuhan, aku gak tahan nih harus minum cawan ini. Aku gak tahan nih, kalau aku harus melewati segala penderitaan yang aku akan alami. Tapi ini momen di mana dia mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku, bukan seperti apa yang ku kehendaki, tapi seperti apa yang engkau kehendaki. Bahkan kalau Anda baca dari Lukas pasal 22, di sana dengan jelas bahwa keringat Tuhan Yesus itu berubah menjadi butiran-butiran darah. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, gak cuman waktu peluhnya jadi darah, tapi ada malaikat yang turun dari langit untuk menguatkan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus berdoa seperti itu? Mengapa kok Tuhan Yesus sampai demikian merasakan stres, merasakan ketakutan, merasakan mau mati rasanya. Dia mengalami hatinya itu, Tuhan Yesus gak pernah pada saat itu mengalami dia ngomel atau dia curhat seperti itu pada muridnya. Ternyata kita lihat sebenarnya, apakah Yesus takut kematian? Saya rasa enggak, saudara. Karena dia tahu ini harus dijalani. Dia harus jadi korban tebusan yang sempurna. Tapi adalah pengalaman minum cawan itu. Cawan ini apa sih? Yuk kita jelaskan sedikit, saudara. Sehingga kita bisa ngerti bahwa cawan itu artinya itu adalah murka Allah. Kalau Anda baca firman Tuhan, Yesaya pasal 53, Yesus akan mengalami penderitaan secara jasmani, penderitaan fisik dan emosional. Dan dia mengatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kita bisa melihat, Yesus sadar bahwa dia akan menghadapi cawan. Cawan itu adalah penderitaan secara fisik. Dia sadar dia harus menerima, dia harus diremukkan karena pemberontakan kita. Dia sadar bahwa karena kejahatan kita semua ditimpakan. Itu akan ada di kayu salib. Bahkan saudara, lebih dari sekedar penderitaan fisik, saudara, dia mengalami kesedihan secara emosional. Karena apa, saudara? Karena dia akan mengalami perpisahan dengan Bapa. Kalau hari ini kita bisa berdoa di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesakitan kita, di tengah kedukaan kita, orang bisa mengatakan ada pengharapan di dalam Yesus. Itu karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit, saudara. Pada waktu itu, waktu seluruh cawan itu, Anda kalau tahu cawan ini adalah murka Allah, Anda bisa lihat di Wahyu pasal 16, di akhir itu pada waktu orang-orang itu nggak bertobat, di akhir Tuhan itu menimpakan murkanya.
Dan cawan itu ada 7. Dan ini nggak main-main, itu ditimpakan. Jadi cawan yang diminum ini adalah murka Allah yang ditimpakan pada Yesus. Dan pada waktu itu, Yesus akan mengalaminya sendirian. Bersyukur ketika dalam penderitaan masih ada orang yang bersama dengan kita. Tapi Yesus pada waktu itu dikatakan dia akan mengalami. Makanya di atas kayu salib, dia setelah jam 12 sampai jam 3, gelap gulita. Dan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berdia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang ditakutkan. Sehingga sampai dia peluhnya berubah menjadi darah. Cawan lambangkan penghakiman, memikul dosa umat manusia. Coba hitung dosa manusia dari zaman Adam sampai zaman yang masa depan. Saudara, itu semua ditimpakan kepada Yesus. Makanya hari ini suatu pergumulan terberat waktu dia harus menerima, gak ikut salah, tapi semuanya karena memang harus ada korban tebusan. Dan korban tebusan harus yang sempurna. Dan kemudian imam besarnya harus imam besar yang bisa mengatasi semuanya. Itulah makanya yang membedakan kekristenan dengan yang lain adalah tebusan satu kali untuk selama-lamanya. Semua kepercayaan, percaya akan penebusan. Tapi selalu diulang-ulang. Ada upacara ini, upacara ini, upacara ini, upacara ini, dan lain sebagainya. Tapi bersyukur kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah minum cawan itu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Are you glad? Kita nggak tahu why He did it to us. Kenapa? Tapi kita percaya. Kita senang bahwa Yesus di tengah-tengah keterpisahannya dengan Bapa mengizinkan kita supaya tidak mengalami perpisahan. Di dalam setiap langkah dalam kehidupan kita ada kasih Tuhan yang menyertai. Makanya saya mengatakan konsep kita mengatakan ini selama 6 jam pada waktu dia tergantung, dia endure the cross. Tadi Pastor Alan kata dia bisa aja dalam sekejap mengampuni manusia, memindahkan dari bumi ke surga. Tapi waktu the moment kita bisa melihat waktu penebusan ini, saudara, dia minum cawan itu, dia ditimpakan semua dosa-dosa kita. Dan pada waktu Yesus mengatakan, oke, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Yesus sebagai manusia submit dengan rencana Tuhan. Dia tahu waktu dia jadi korban tebusan untuk merestorasikan hubungan yang putus. Tahukah bahwa kita itu mengalami keterpisahan dengan Tuhan karena dosa, saudara. Dan Tuhan Yesus mau mengambil keterpisahannya dengan Bapa di surga. Di atas kayu salib 6 jam dari jam 9 sampai jam 3. Di mana dia gak pernah berpisah sama Bapa karena dia gak berbuat dosa. Namun itu diizinkan untuk sebagai korban tebusan. Makanya Matius 27 di akhir dari kehidupannya, I'm glad Tuhan Yesus mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan di ayat ini dikatakan dia dengan nyaring, dia menyerahkan nyawanya. Dan pada waktu itu dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas mencatat ini, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan pada waktu itu, ini yang terjadi, tabir bait Allah itu terbuka 2. Saya mengajak kita belajar sama-sama momen demi momen supaya kita bisa menghargai makna Jumat Agung. Ini kenapa kita bisa bersyukur pada Tuhan. Karena sebenarnya tabir bait Allah ini bukan sekedar curtain, bukan sekedar korden biasa. Bayangin, dia tingginya 18 meter, dia lebarnya 9 meter. Dan tirai bait Allah ini yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Di mana pada waktu itu imam waktu mempersembahkan korban, dia masuk 1 tahun sekali dalam keadaan kudus. Kalau nggak kudus dia akan mati di dalam. Tapi karena Tuhan Yesus mengatakan, aku mau minum cawan ini. Aku menyerahkan pada kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Begitu dia katakan, it is finished. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Terjadi gempa bumi yang menggelegar, yang hebat. Bukit-bukit batu terbelah. Pada waktu itu dikatakan bahwa kuburan-kuburan mulai terbuka pada waktu Yesus mengatakan hal itu. Dan poin pentingnya adalah tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Dari atas sampai bawah. I'm glad Tuhan Yesus
bisa menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, sehingga tirai bait Allah ini terbelah dua. Karena Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus adalah imam besar yang agung, yang bisa mewakili kita. Dan kita sekarang ini kita bertanya, apa sih sebenarnya artinya? Kenapa? Apa arti kematian Yesus? Karena Yesus pada waktu itu sebagai imam besar, agung, dan dia adalah korban yang sempurna. Arti dari tirai bait Allah ini terbuka, itu apa sih? Yang pertama saya mengatakan, arti dari tirai bait Allah ini terbuka, itu artinya adalah access granted. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Saudara, kata akses ini kata penting banget, saudara. Karena saya sering mengalami ketika termasuk masuk kantor sendiri di AFJF gitu ya. Ada yang namanya access denied karena jari saya ini, nggak tahu saya bersyukur atau enggak gitu ya. Sidik jari saya ini nggak bisa terdeteksi oleh fingerprint. Jadi tiap kali masuk itu pergumulan untuk bisa dapat akses masuk ke dalam rumah Tuhan, saudara. Anda harus bersyukur akses Anda selalu granted dalam rumah Tuhan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal di mana kita waktu itu nggak verify. Akhirnya sampai 5-6 kali, wow, access granted gitu ya, verified. Pernah dalam satu di apartemen semuanya, jari-jari saya 10-10-nya direkam dan 10-10-nya nggak kerekam, sehingga saya di only access saya bisa masuk adalah waktu saya membawa kartunya. Nggak tahu jarinya udah rusak atau memang ini atas apa ya pokoknya, atau terlalu sehat sehingga agak lain dari yang lain gitu ya saudara. Tapi kita bisa melihat waktu akses itu dibuka dalam kehidupan kita, akses apa yang terbuka? Waktu kita bisa punya akses langsung kepada Tuhan itu karena Ibrani 12 mengatakan, Ibrani 9 ayat 12 mengatakan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Biasanya waktu orang masuk ruang kudus, dia membawa darah domba jantan. Tapi kenapa korbannya sempurna? Karena darahnya. Dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu dia memberikan kelepasan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Karena korbannya sempurna, imam besarnya adalah imam besar yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya kita dapat memperoleh akses. Yuk berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Satu kali. Makanya kalau Anda melihat Anda punya akses ini, sebenarnya Anda bisa datang. Yesus itu hanya sejauh doa Anda ketika Anda mengalami pergumulan. Karena dia sudah telan semuanya itu. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Segala sakit hati kita, rasa kita dikhianati, itu sudah dia tanggung. Sakit hati kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, rasa malu kita, rasa bersalah kita, kita bisa mendapatkan akses langsung kepada Bapa. Makanya kita bisa doa. Saya hamba-hamba Tuhan di tempat ini bersyukur kalau Anda minta didoakan, kita pasti mendoakan. Tapi kabar baiknya adalah Anda punya akses langsung. Anda bisa datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan sendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Anda bisa minta pertolongan tepat pada waktunya. Hari ini sebenarnya kalau misalnya kita ke Israel, sebenarnya kita nggak perlu kartu-kartu doa udah ditaruh di tembok ratapan. Tapi we did it kadang-kadang hanya for the sake of cultural, kebiasaan aja. Tapi saya mengatakan doa yang Anda naikkan, itu sama kuasanya. Karena Anda punya akses langsung kepada Tuhan. Amin saudara. Ketika Anda berdoa untuk rumah Anda, saya percaya ketika ada orang benar di dalam rumah Anda, segala kuasa si jahat itu akan sirna. Karena saya percaya kita punya akses langsung, kita punya kuasa untuk menengking setan, kalajengking dan lain sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus. Ular, kalajengking dan lain sebagainya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan ini. Kita bisa punya akses yang sama. But I believe setiap kita willing untuk mendoakan setiap kita. Tapi kita bisa melihat waktu Yesus datang ke sana bukan dengan membuat darah domba, tapi dengan darahnya sendiri. Dan ini kabar baiknya yang saya suka saudara. Dia sebagai imam besar, bukan imam besar yang jauh, nun jauh di sana. Imam besar ini, kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar ini dia pernah merasakan waktu minum cawan itu saudara. Dia pernah merasa sakit hati kita. Dia pernah merasakan di mana
kita susah untuk bisa mengampuni orang lain. Dia pernah merasakan betapa kehidupan kita ini kotor ketika kita jatuh dalam dosa. Kita perlu tahu bahwa kita ini orang yang lemah, penuh dengan kekurangan. Yesus dihina, Yesus mengalami ketakutan, Yesus mengalami kekecewaan. Supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan yang seutuhnya. Dia menyelesaikan seluruh dosa. Dan dia katakan dia pernah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Sehingga kita dengan cara itu saudara, dia itu membuka akses dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa sakit penyakit kita itu ditanggungnya. Apapun yang kita pernah hadapi, Yesus pernah hadapi. Gimana caranya, saudara? Ayat 16 mengatakan, oleh karena itu kita bisa melihat ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, this is because Tuhan sudah melakukannya. Because it is finished, because it is done. Yang kita lakukan apa? Marilah dengan penuh keberanian. Kita punya privilege bahasa Inggrisnya. Ini ada terjemahan dari Amplified yang saya terjemahkan bahasa Indonesia. Dikatakan, yuk marilah kita dengan privilege. Therefore, let us with privilege approach the throne of grace. Dikatakan tahta kemurahan. Tahukah Anda, saudara, kita karena kita punya akses, kita punya yang namanya favor of God di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi begitu banyak hal yang secara hitung-hitungan kita kayaknya nggak bisa selesaikan ini, saudara. Tapi with the favor of God, karena kasih karunia Tuhan, with the favor of God, Tuhan menolong kita itu tepat pada waktunya, saudara. We need God's favor and we have the access for God's favor dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, dia mengatakan ada the throne of God's gracious favor, tahta kasih karunia itu, dan kita bisa menghadap dengan confidence, tanpa rasa takut. Saudara, ketika Anda melakukan dosa, kadang-kadang kita udah tahu, kita sudah diampuni. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa sebenarnya kesalahan kita sudah melakukan restitusi, kita udah jalankan mungkin bagian kita. Tapi tahukah Anda, ada hal yang seringkali ketika kita gagal, kita itu nggak punya keyakinan, kita nggak punya conviction, kita nggak punya confidence di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mungkin datang dengan perasaan takut. Dan ini yang dari iblis yang selalu menghantui kehidupan kita. Kabar baiknya di sini adalah kita bisa menerima God's mercy dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita dengan usaha sendiri kita gagal. We need God's mercy dalam kehidupan kita supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tahukah Anda punya akses? Anda nggak perlu nulis surat pengakuan dosa kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda mau datang konseling, oke, saudara. Tapi Anda bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Dan kita bisa melihat di sini untuk menerima belas kasihan atas kegagalan kita. Dan waktu kita membutuhkan kasih karunia. Oleh kasih karunia kita bisa diselamatkan. Tapi kasih karunia yang sama akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Are you glad Tuhan kasih akses dalam kehidupan kita? Amin, saudara. Kita bersyukur Tuhan kasih akses di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita datang pada Tuhan, kita bisa melihat di slide berikutnya, kita bisa melihat Tuhan Yesus separated from God. Dia nggak pernah terpisah dari Tuhan. Kita yang terpisah dari Tuhan karena dosa. Karena dosa kita terpisah. Tapi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia minum cawan itu. Dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Aku terpisah dari Bapakku di surga. Dia terpisah. Supaya apa? Sebagai korban tebusan. Supaya kita bisa tahu that nothing can separate us from God's love. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Supaya nggak ada apapun. Penderitaan, penganiayaan, pengkhianatan, sakit hati. Satu hal yang pasti hari ini saya mau katakan, gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah kemenangan kita. Roma 8, karena Yesus sebagai sacred sacrifice, dia sudah buka akses supaya kita bisa menerima kasih karunia, rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Karena kita tahu bahwa kita ciptaan yang dikasihi.
2 minggu terakhir ini setiap hari Rabu, saya dan istri kita ngajar kelas parenting tentang discipline years untuk anak-anak 1-5 tahun. Yang kita perlu tekankan ketika kita mendisiplin, bahwa disiplin bukan berarti isolation, bukan berarti kita mengucilkan anak kita. Satu hal, jangan sampai disiplin kita seolah-olah membuat dia takut kembali datang kepada kita. Karena cara Tuhan mendisiplin adalah for the purpose of restoration of relationship. Sehingga kita bisa belajar, karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ketika kita mungkin jauh dari Dia, kita bisa akses kapanpun. Dan kita tahu bahwa Tuhan ingin merestorasikan relationship dalam kehidupan kita. We have access to God's throne of mercy, God's favor, and God's grace dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hal yang kedua yang terjadi ketika tirai bait Allah itu terbelah dua adalah setiap orang-orang yang menuduh kita, accusers, divided. Kita bisa melihat bahwa penuduh nggak memiliki kuasa lagi. Suaranya masih kencang, tapi seperti macan ompong. Bisanya cuma marah-marah, menuduh kita, memberikan condemnation dalam kehidupan kita. Tapi sudah tidak ada kuasanya, saudara. Because kematian dari Tuhan Yesus. Gimana, kenapa? Kok kita bisa melihat? Karena kita nggak lagi dikejar-kejar terus. Supaya kita tahu, seringkali kita sudah berdoa, kita sudah minta ampun. Tapi ada rasa bersalah, rasa takut, itu mengejar-ngejar kehidupan kita. Benar, saudara? Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh, kadang waktu kita pelayanan tiba-tiba iblis, mungkin godaan, nggak tahu iblis atau siapapun gitu yang ngomong iblis lewat orang atau teman kita juga bisa gitu ya kadang-kadang, saudara. Kayaknya menghakimi kita, kamu nggak layak, kamu baru buat ini, kamu nggak ingin. Tugasnya adalah condemn. Itu kerjaan iblis, mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera Tuhan ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat konsep penebusan ini, bagaimana penuduh itu bisa dikalahkan. Saudara, coba kita lihat slide berikutnya. Ada konsep di dalam perjanjian lama, itu tentang kota-kota perlindungan atau city of refuge. Kalau Anda melihat ada 6 di kitab Yosua itu tempat perlindungan. Kalau di perjanjian lama, Musa juga pernah di bilangan 35. Ada kota-kota perlindungan ini apa? Saudara, ketika orang itu membunuh tanpa sengaja membunuh, itu akan dikejar-kejar oleh para keluarganya. Jadi penuntut-penuntut itu yang akan mendakwa, itu akan datang dan mereka akan menuduh. Nah, waktu itu Tuhan perintahkan pada Musa dan kepada Yosua, buatlah kota-kota perlindungan. Kenapa? Supaya mereka bisa berlindung di sini. Sampai kapan? Sampai diadili. Sampai dihadapkan pada rapat jemaah untuk diadili. Dan kapan mereka bisa bebas? Waktu mereka bebas adalah ketika imam besar yang pada waktu itu menjabat, itu mati. Jadi orang yang tadi melakukan pembunuhan nggak sengaja, dia akan dikejar-kejar oleh kerabatnya. Tapi justru di tempat ini, kota perlindungan, ini seperti penjara tapi ya kota perlindungan. Ditetapkan waktu mereka di sana diadili, mereka ada di sana. Mereka nggak bebas, mereka terbelenggu, tapi mereka aman, nggak dibunuh. Mereka nggak mati. Tapi ketika imam besar mati, orang yang melakukan pembunuhan itu akan terhindar dari upaya balas dendam. Dia akan bebas, dilepaskan, mengalami freedom. Dia bisa keluar dari kota perlindungan itu dan dia bisa hidup dengan bebas seperti warga biasa. Kenapa? Alasannya. Karena dianggap kematian imam besar yang memikul tugas penebusan itu dianggap sudah membayar lunas. Jadi imam besar yang mati itu sudah dianggap membayar lunas hutang darah orang yang dibunuh. Sounds familiar? Yesus sebagai imam besar agung, lewat kematian di kayu salib, dia adalah imam besar kekal. Ketika dia sudah menanggung seluruh dosa kesalahan kita dari masa lalu, sekarang sampai selama-lamanya, kematiannya cukup untuk membuat kita bebas, merdeka, gak seperti orang yang dikejar-kejar lagi, gak seperti orang yang dituduh-tuduh lagi. Karena kita tahu, seringkali kita tahu bahwa kasih Tuhan cukup untuk menghapus dosa, tapi kita seringkali dikejar-kejar oleh rasa bersalah sendiri, rasa malu kita, rasa kekecewaan kita, sehingga kita gak pernah benar karena kita gak merasa dibenarkan. Bahkan ada orang-orang yang selalu menuduh kita, mengatakan, kamu gak layak, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak bisa untuk melakukan apa yang kau lakukan hari ini. Dan untuk itu hari ini saya percaya
Tuhan mengatakan pada kita semua bahwa setiap penuduh itu sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, oleh darah anak domba. Karena apa? Ibrani 6 ayat 19, Tuhan Yesus datang sebagai perintis. Gak bisa lagi orang menuntut kita, sehingga dia menyiapkan pengharapan. Saya mau kasih tahu, apapun dosamu, apapun kesalahan yang kau perlakukan, saya mengatakan masih ada pengharapan di dalam Yesus, karena dia udah menjadi imam besar, dan dia sudah masuk. Tabir itu dia udah masuk. Sehingga kita bisa membawa setiap apapun beban dosa kita kepada Tuhan, untuk kita serahkan. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan setiap orang yang menuduh. Mungkin masih teriak-teriak, masih ada, tapi kita tahu sudah tidak ada kuasanya. Karena Wahyu 12 ayat 10 mengatakan, waktu iblis adalah pendakwa kita, dengan otoritas Kristus yang datang, dia sudah dijatuhkannya. Orang yang menuduh saudara-saudari kita yang beriman, dan kadang-kadang menuduh mereka terus-menerus mengajukan tuduhan atas perilaku dosa. Dan kita ketika kita dihadapkan oleh darah Yesus, kita tahu bahwa kita boleh mengalami kebebasan demi kebebasan. Bahwa peperangan sudah dimenangkan, rasa kita ditolak, rasa kita mengalami pengkhianatan, rasa takut dan kekecewaan kita sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita bisa hidup freely, dengan kebebasan. Kita bisa hidup untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengakhiri dengan suatu cerita dari seorang serdadu Jepang yang namanya Hiro Onoda. Saudara. Saat Perang Dunia Kedua tahun 1944, serdadu ini umur 22 tahun. Dia dikirim untuk ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua oleh negara Jepang. Dan dia ditempatkan di suatu tempat namanya Goa Lubang. Goa Lubang. Lubang itu nama suatu daerah di Filipina. Jadi dia ada di sana, dia diutus tahun 1944. Dan kalau Anda pernah belajar sejarah, Perang Dunia Kedua itu selesai tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? Ya kira-kira tahun kemerdekaan kita, 1945 ya. 1945 itu Perang Dunia Kedua itu sudah selesai. Nah, harusnya para serdadu semua sudah ditarik. Mereka sudah surrender, Jepang juga sudah surrender. Tapi Hiro Onoda ini, dia nggak percaya. Dia nggak percaya dan dia anggap hoax. Kalau peperangan sudah selesai, bahwa dia udah bisa kembali. Dia bisa balik lagi ke Jepang. Dia pikir itu hanya hoax. Jadi selama itu, dia terus memimpin peletonnya untuk perang gerilya di hutan. Di dalam gua, di lubang itu, namanya tempatnya Lubang di Filipina. Dia tiap hari masih perang gerilya, masih pakai seragam yang sama pada waktu itu. Nggak tanggung-tanggung, berapa lama saudara? 29 tahun saudara. 29 tahun, padahal perangnya harusnya cuma 1 tahun. 29 tahun dia perang, nggak tahu siapa yang dilawan, tapi dia melakukannya itu. Sampai mantan komandannya tahun 1974 datang menjemput dia, dan dia cuma mengatakan, hey, you need to surrender, kamu harus berserah. Sampai dia dijemput. Sounds familiar? Berapa banyak di antara kita hari ini, kita tahu bahwa Yesus sudah memenangkan pertandingan, mengalahkan dosa dan maut dalam kehidupan kita. Tapi kita masih bergumul dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita masih mau berjuang seolah-olah kita nggak bisa menjadi orang yang merdeka. Kita masih hidup dalam masa lalu kita. Kita masih hidup terbelenggu di dalam hutan masa lalu kita. Selama kurang lebih 30 tahun, hampir 30 tahun, Hiro Onoda ini, dia bergumul di satu tempat. Seharusnya dia bisa tinggal surrender tahun 1905. Dia bisa menyerah dan dia kembali ke Jepang. Dia bisa mungkin menikmati kembali apa yang dibangun oleh negara Jepang. Tapi kita seringkali suka berperang dengan kekuatan sendiri. Kita seringkali merasa terus sendirian. Kok Tuhan gak dengar doaku? Kita fighting alone, lawan ketakutan kita, melawan rasa malu kita, melawan tuduhan yang dilontarkan iblis. Hari ini Tuhan Yesus datang dan dia ingin berkata kepada kami, kita semua, hey, I've won the battle for you. Amin. Dia sudah memenangkan.
Bahkan melalui kematiannya dia udah berikan akses. Dia sudah angkat setiap tuduhan dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, sakit hati kita. You don't fight alone. Kamu berperang sendirian. Come. Dia mengatakan, hey, come in boldness. Mari datang dengan penuh keberanian dalam tahta kasih karunia. Kenapa? Ketika engkau datang, kamu akan menerima God's favor. You will receive God's mercy ketika engkau mengalami kesalahan. And you will receive God's grace. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus mengatakan, Tetelestai, it is finished. Aku sudah memenangkan pertandingan sehingga kamu tidak usah berjuang sendirian. Di sini kita bisa melihat Yesus sebagai sacrifice, saudara. Dia dituduh. Yesus, dia mengalami tuduhan. Dia dikondem. Supaya apa? Supaya dia memberikan freedom dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bebas dari condemnation. Bebas dari penghukuman. Bebas dari tuduhan. Sehingga kita bisa tahu dengan penuh keberanian menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. So, apa yang kita pelajari hari ini? Yesus mengalami perpisahan dari Allah sebagai korban penghapus dosa. Supaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang kau alami hari ini? Saya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan hari ini. Yesus sebagai imam besar agung telah dituduh, dikorbankan. Dia memberikan kebebasan sempurna dari penghukuman dan tuduhan dosa. Yesus yang sama, dia tanya, where is your accusers? Siapa orang yang selalu menuduh kamu, mengatakan bahwa kamu gak layak, mengatakan kamu gak bisa. Dan hari ini, melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan kembali, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah minum cawan itu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang merdeka. Kita bisa menjadi orang yang bisa menghidupi panggilan dan rencananya. Mari kita tundukkan kepala. Persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus dikhususkan buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum, tolong jangan ambil, karena kita mau mengingat kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mari sama-sama kalau boleh kita bangkit berdiri. Ambil roti di tangan kanan kita. Angkat di tangan kanan kita. Thank you Jesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati buat kami Tuhan. Supaya kami Tuhan Yesus beroleh jaminan kekal Tuhan. Engkau menderita sebagai sacred sacrifice Tuhan. Persembahan yang kudus Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mengalami hidup yang layak Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita ucapkan syukur pada Tuhan. Malam pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-pecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Berbuatlah, ini menjadi peringatan akan daku. Ini roti biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tangan kanan kita, tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan. Saya tahu Anda sudah mengambil ini berulang-ulang tiap bulan. Tapi hari ini mulai bayangkan ketika Tuhan Yesus minum cawan ini. Apa yang dia lakukan? Dia angkat setiap penderitaan kita. Dia angkat setiap sakit penyakit kita. Dia angkat setiap ketakutan kita. Dia angkat segala rasa malu kita. Bahkan dia mengalami terpisah dengan Bapa. Supaya kita tidak terpisah selamanya dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh kehidupan kekal di surga sana nanti. Kemudian Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini jadi peringatan. Setiap kali kau meminumnya, kau mengenang akan penderitaan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Thank you Lord. Mari ucapkan syukur atas karyanya, atas korban yang sempurna. Mari ambil saat teduh. Dia hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Thank you Jesus. Kasih terbesar Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hari ini saya ingin berdoa buat dua golongan orang. Yang pertama, saya ingin berdoa buat teman-teman yang ada di sini. Kau tahu, ini bukan Paskah yang pertama kali, bukan juga Jumat Agung yang pertama kali di mana engkau mendengarkan tentang pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus mati untuk Anda semuanya. Namun hari ini saya mengatakan buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kau mengatakan seringkali ada tuduhan di dalam kehidupanmu yang mengatakan kau adalah orang yang gagal, kau orang yang berdosa, engkau nggak bisa untuk hidup benar. Bahkan kau mungkin ada tuduhan, engkau nggak jadi suami yang baik, engkau nggak jadi istri yang baik, engkau nggak jadi anak yang baik, nggak bisa jadi orang tua yang baik. Bahkan mengatakan masa lalumu akan membuat masa depanmu suram. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, hey, you don't have, Anda nggak harus hidup dalam belenggu itu. Anda nggak harus hidup dalam belenggu yang kau ciptakan sendiri, penjara yang kau ciptakan sendiri. Engkau nggak usah hidup dalam masa lalu, engkau nggak usah hidup dalam penjara, karena hari ini aku akan membebaskan engkau. Kalau itu Anda hari ini, dengan segala kerendahan hati, Anda boleh taruh tangan Anda di dada Anda dalam hitungan ketiga. Dan mungkin kalau ada teman yang sebelahnya yang melihat boleh berdoa, nggak apa-apa. We are here to pray for you. You have access to God, but we are here. We want to pray for you. Kalau Anda merasa ini buat saudara, dalam hitungan ketiga, taruh tangan Anda di dada Anda. 1, 2, 3. Thank you Lord Jesus. Tuhan berdoa Tuhan. Ambil waktu untuk menyadari pengorbanan Tuhan Yesus. Sometimes kita merasakan bahwa banyak hal kita nggak bisa. Kita berjuang sendiri, kita nggak bisa. Tapi hari ini Yesus kata, hey, come to me. Come to the throne of grace, throne of favor of God, throne of mercy. Mungkin engkau mengatakan kau nggak bisa memaafkan dirimu sendiri hari ini, tapi darah Yesus hari ini cukup untuk kau mengatakan aku bisa terbebas. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Thank you Jesus. Hal yang kedua, jangan tinggalkan tempat ini tanpa engkau memiliki kepastian keselamatan. Kalau Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, it's okay. Tapi mungkin ada dari beberapa teman-teman di sini, baik secara online maupun yang ada di tempat ini, mungkin kau sudah mendengar nama Yesus, tapi engkau belum pernah menerima Dia secara pribadi dalam kehidupanmu. Hari ini waktu yang tepat untuk engkau mengundang Dia masuk dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Satu kali untuk selama-lamanya engkau mengalami keselamatan kekal ketika engkau meninggal nanti. Dan minggu ini juga ada baptisan, engkau bisa menyatakan deklarasi imanmu. Kalau itu Anda yang mengatakan, aku udah lama jadi orang datang ke gereja, tahu tentang Tuhan, pernah dengar, tapi aku gak pernah memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Ini momennya. Dalam kehitungan ketiga, kalau boleh engkau angkat tanganmu. 1, 2, 3, angkat tanganmu di hadapan. Kalau ada, oke, thank you.
Oke, di atas ada yang angkat tangan, thank you, terima kasih. Belakang ada yang angkat tangan, thank you, terima kasih. Yuk, sambil terus angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita akan sama-sama berdoa. Seluruh jemaat tempat ini akan mendukung Anda dalam doa. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mati bagi aku untuk menebus dosaku. Engkau mau meminum cawan murka Tuhan itu yang ditimpakan atas diriku sebagai orang berdosa. Hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertahtalah dalam hidupku, surga di depan, dunia di belakang. Mulai hari ini aku memiliki akses pada kasih karunia-Mu, pada rahmat-Mu, pada pertolongan tepat pada waktunya. Hari ini aku menjadi orang yang merdeka, bebas dari rasa bersalah, karena Tuhan Yesus hidup di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang mengambil keputusan. Katakan, karya terbesar, ucapkan syukur kita. Karya terbesar, ucapkan syukur. Thank you Jesus. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau datang yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau Ucapkan syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa untuk ajak teman-temanmu ke ibadah Paskah di hari Minggu 31 Maret jam 8.30 dan 10.30.
Jumpa lagi dengan Pastor Lina, hari ini saya host Anda. Saya sungguh percaya kalau hari ini kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lambaikan tangan sekali lagi, saya senang kalau Anda sukacita, semangat di dalam rumah Tuhan. Dan jangan lupa, kita akan bertemu lagi hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Kristus. Ajak teman-teman, saudara, keluarga untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini 8.30 dan 10.30. Kita akan bersama merayakan di service yang kedua bersama anak-anak youth. Karena youth service akan kita gabung, kita merayakan kebangkitan Kristus bersama-sama. Dan jangan lupa ada beberapa hal yang perlu Anda kembali diingatkan. Ada kids retreat, ada youth camp. Semua informasi ada di media sosial kita, bisa di follow. Jangan ketinggalan informasi-informasi yang terbaru. Dan jangan lupa kalau Anda tergerak hari ini untuk Anda mau ikut baptisan minggu depan, minggu ini gitu ya, nggak minggu depan, tapi minggu ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan baptisan. Ada 10 orang yang akan dibaptis minggu ini, luar biasa, dan masih kita buka kesempatan. Kalau Anda mau bisa datang ke booth kami di bawah info booth, katakan saya mau mendaftar, kita masih membukanya sampai minggu nanti. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengundang untuk dengan hormat datang ke booth kami di bawah untuk bisa memberikan informasi kelas-kelas apa dan bagaimana Anda harus start melalui setiap proses yang ada di dalam gereja Tuhan, bersama-sama kami bisa melayani. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur sekali lagi, hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh menerima kasih-Mu yang besar, yang sungguh luar biasa, pengorbanan-Mu, penderitaanmu Tuhan. Karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti, memahami, menghidupi, dan bersyukur untuk hal ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah. Dan kami percaya melalui hari-hari kami, melalui minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami tahu penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk hari-hari ini mungkin di antara kami yang harus melalui hal-hal yang mungkin sulit kami harus hadapi. Kami tahu kami nggak sendiri Tuhan. Ada Engkau bersama-sama kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau menggendong kami di musim-musim sulit kami. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berdoa ketika kami harus melalui banyak hal. Setiap keputusan yang harus kami ambil, kami berdoa untuk hikmat, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau kata Tuhan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. See you this week bersama-sama kita semuanya merayakan kebangkitan Kristus.